Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Sungguh luar biasa pada malam hari ini saya berterima kasih dulu kepada Pak Mulyadi selaku penanggung jawab ibadah Midweek Fellowship dan juga Bro Satya dari Y-Pro. Hari ini kita ibadah gabungan dari Y-Pro dan Midweek Fellowship Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya sungguh luar biasa melihat Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada malam hari ini. Saya percaya kita yang datang pada malam hari ini bukan hanya untuk mendapatkan manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi bagi keluarga kita, dan juga untuk masa depan yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita akan mendengarkan pembicara yang luar biasa. Saya percaya hari-hari ini kita menghadapi dunia yang sulit, dunia yang begitu cepat berubah. Kondisi ekonomi juga semakin melambat ya, boleh dibilang memburuk. Harga-harga sudah naik ya, harga plastik naik 2 kali lipat. Kurs dolar 17.400. Ekonomi semakin sulit untuk diprediksi Bapak Ibu. Oleh karena itu tema hari ini Personal Financial Plan Under Crisis Period atau mempersiapkan keuangan pribadi dalam kondisi krisis, itu sangat relevan menurut saya dengan kondisi kita pada saat ini Bapak Ibu. Saya percaya anak-anak Tuhan di dalam kondisi yang sulit masih tetap bisa berdiri kokoh secara finansial. Amin Bapak Ibu. Karena bukan karena kekuatan kita, tapi karena hikmat dari Tuhan dan juga karena perencanaan yang tepat. Oleh karena itu pada malam hari ini kita kedatangan hamba Tuhan yang bukan hanya kompeten di bidangnya, tetapi juga berkomitmen untuk melayani kita pada malam hari ini. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Paulus Bambang Wijanarko. Saya akan bacakan sedikit mengenai profil dari Pak Bambang, panggilannya mungkin Pak Bambang ya. Beliau adalah lulusan dari sarjana dari Universitas IPB, Fakultas Teknik Pertanian, dilanjutkan dengan pasca sarjana dari Universitas Indonesia, jurusan ekonomi. Pengalaman bekerja beliau pernah menjadi direktur di PT Astragrafia pada tahun 1999 sampai 2003, kemudian 2003-2007 sebagai direktur dari PT United Tractors Tbk. Kemudian 2007 sampai 2011 menjadi Vice President Director dari PT United Tractor Tbk. Kemudian tahun 2018 sampai 2020 sebagai Presiden Komisaris dari PT Astra Digital International. Kemudian tahun 2018 sampai 19 Presiden Direktur dari PT Menara Astra. Tahun 2016 sampai 2018 Presiden Komisaris dari PT Menara Astra, kemudian tahun 2017 sampai 19, Presiden Komisaris dari PT Toyota Astra Motor, tahun 2018 sampai tahun 2020 menjadi Presiden Komisaris di PT Sedaya Multi Investama dan PT Astraland Indonesia. Kemudian tahun 2013 sampai tahun 2020 menjadi Presiden Komisaris dari PT Astra Tol Nusantara, PT Serasi Autoraya atau Trek, PT Astragrafia Tbk. Kemudian 2014 sampai tahun 2020 sebagai direktur di PT Astra International. Dan sekarang masih menjadi komisaris di PT United Tractor, betul ya, komisaris independen ya Pak Bambang. Terima kasih, luar biasa pengalamannya sangat panjang sekali. Jadi Bapak Ibu hari ini kita akan mendengar pemaparan dari Pak Bambang, kemudian kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa nanti melalui QR Code ya. Boleh nanti bisa di-share QR Code-nya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya takut lupa, nanti setelah pas Pak Bambang presentasi bisa langsung ditanyakan, nanti kita akan coba jawab pertanyaannya. Atau kalau misalnya setelah pemaparan selesai, Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya. Oke, mungkin itu saja tanpa mempersingkat waktu, saya persilahkan. Mari Bapak Ibu kita beri tepuk tangan yang meriah pada Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Shalom. Senang sekali ada bersama di tempat ini. Saya
nggak akan pernah lupa di tempat ini 2011 saya diundang bersama Pak Sony Baplau dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Luar biasa sampai hari ini dan sampai seumur hidup saya nggak akan lupa. Karena di tempat inilah mujizat itu banyak terjadi setelah session ini. Jadi begitu diminta Pak Mulyadi, saya nggak pikir, langsung mau. Karena besok mungkin terjadi yang lagi yang lalu gitu ya. Saya nggak bisa cerita, tapi jelas gara-gara di tempat ini saya bisa mendapatkan banyak proyek. Gara-gara di tempat ini juga ini kenalan. Jadi begitu saya bilang sama istri saya, dia tahu istri saya, kesini, wah kita lihat ya nanti ya. Kamis Jumat ada berita apa mengenai ini gitu ya. Ya, joke tapi serius. Ya saya akan sharing dulu ya selama, oh ini udah dari 24 menit ini. Tadi boleh 40 menit ya. Oke, saya sharing dulu supaya kita bisa tahu perspektifnya, nanti boleh tanya jawab. Sekali lagi perspektifnya tanya jawab. Saya bukan ekonom, walaupun saya sekolah di Fakultas Ekonomi, tapi setiap kali saya membicarakan mengenai ekonomi, karena sebagai seorang marketplace, sampai hari ini saya masih advice beberapa perusahaan, mesti ditanya yang sama ya di marketplace ini. Dan Tuhan ngasih kepercayaan saya di INA, Indonesian Investment Authority, dan juga di Danantara. Jadi saya banyak bergerak kondisi sekarang ini di tempat ini. Jadi kalau Anda banyak tahu berita-berita, justru saya makin cinta negara ini 3000% setelah saya dipercaya di Danantara. Banyak hal yang harus kita bereskan untuk kesini. Ya, saya akan sharing dulu. Mungkin ditampilkan. Ya, next. Ya, saya mulai dengan apa sih prinsip dari Alkitab? Ada 5 prinsip Alkitab financial itu seperti apa? Nomor 1 adalah God as source. Tuhan itu sumber kekuatan memperoleh kekayaan. Ini kita harus sadar nih. Karena ada 2 pilihan, Tuhan atau mamon. Jadi kalau kita ngejar mamon langsung berubah cara hidup kita. Makanya saya melihat sekarang ini bagaimana pemimpin perusahaan, bagaimana orang-orang yang ngejar mamon itu hidupnya berbeda dan ada waktunya nanti dipanggil di gedung bondar gitu aja. Sekarang makin terbuka. Jadi ini menjadi penting nih. Kita nyadari nggak yang pertama bahwa Tuhan itu menjadi sumber kekuatan di dalam memperoleh kekayaan. Ini sangat penting sekali saya mau katakan bahwa kalau kita pegang prinsip yang pertama, kita nggak gampang goyah. Karena tawaran itu makin banyak. Semua yang ada yang kita di marketplace tahu betul, tawaran itu banyak untuk kita tidak berbuat kebenaran. Jadi itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, budget. Kita harus punya tahu. Budget itu harus dilakukan dengan wisdom. Duduk dulu hitung. Jadi kita nggak main-main. Jangan terus, wah Tuhan Tuhan adalah yang source. Jadi kita go with the flow aja deh. Pokoknya saya nggak tahu, saya nggak udah rencanakan keuangan saya. Nanti Tuhan akan tolong dimanapun tuh. That's not the way gitu. Kita mesti memikirkan anggaran. Kita harus biasa melakukan anggaran supaya kita tahu bahwa personal financial plan kita bagus. Yang ketiga yang menarik adalah orang bijak melihat bahaya asap. Prepare, selalu harus ada risiko nih. Jadi kalau sekarang ini krisis, kondisi begini, kita hari ini Trump sama Iran udah mulai oke 2 minggu, ada 11%. Ini pengaruh yang luar biasa sehingga harga minyak naik. Saya tadi diupdate harga solar berapa? 30.000 dan yang lain. Dolar udah 17,5 sampai sejauh mana. Kita harus prepare. Terus kita bilang, ya udah deh, terserah dolar mau berapa, ini segala macam. Saya percaya Tuhan menolong. Itu orang nggak bijak. Kita harus merencanakan kalau ada seperti ini, itu seperti apa yang kita lakukan. Kita harus bijak menggunakan ini semua. Karena justru kita punya Roh Kudus yang memberi kebijaksanaan kita lebih dibandingkan orang yang tidak punya Roh Kudus. Dan ini yang kita harus prepare. Yang keempat, kemudian bangun ketahanan, bukan hanya kenyamanan. Kejadian 41 soal Yusuf. Kita harus tahu nih, 7 tahun dibangun dulu, baru 7 tahun hebat. Tuhan kenapa kasih Yusuf? Nanti ada kelaparan 7 tahun ya. Untuk itu, kamu bangun dulu. Jadi nanti kalau kita tahu ekonomi tambah sulit. Bulan-bulan mendatang, tahun-tahun mendatang kita nggak tahu tambah sulit. Artinya apa? Kita harus membangun lebih banyak. Jadi sekarang udah nggak zamannya kumaha angke atau nanti nggak bisa. Sekarang zamannya kita harus membangun. Karena memang situasinya sulit sekali. Apa yang terjadi di
Timur Tengah, apa yang terjadi ini tidak bisa kita predik. Jadi kita harus tahu. Dan yang terakhir adalah semua dilakukan untuk kemuliaan Allah. Jadi 1 Korintus 10. Jadi 5 prinsip ini saya tulis gini. Financial plan yang Alkitabiah adalah mengelola berkat Tuhan dengan hikmat, disiplin, tanggung jawab, dan tujuan ilahi. Jadi apa yang kita terima, itu harus dikelola dengan hikmat sekarang. Apalagi saat-saat ini, di mana uncertainty, ketidakpastian itu makin besar. Nggak bisa kita ngawur. Apa yang terjadi kita harus lakukan. Nanti saya akan ceritain bagaimana konsepnya. Tapi ini prinsip yang sangat berdasar, 5 hal yang sangat penting untuk kita harus siap dan kita harus ready. Next. Yang kedua, menurut firman, apa yang menyebabkan seorang bisa mengalami krisis? Jadi saya semua firman dulu, ada 7 akar penyebab krisis keuangan menurut firman. Nah, firman pun ada loh. Kalau kamu nggak lakukan ya ada krisis. Yang pertama, tidak membuat perhitungan. Membeli, mencicil, membangun investasi tanpa perhitungan kemampuan. Terus pokoknya yakin aja lah. Sekarang makin lama makin nggak bisa. Jadi krisis terjadi kalau kita ngelawan Lukas itu tidak membuat perhitungan. Yang kedua, hidup boros dan tidak mengendalikan keinginan. Yang ketiga, terjerat utang. Utang boleh enggak? Nah, banyak orang Kristen bilang, orang utang boleh enggak? Kata Roma 13:8, enggak boleh utang. Banyak hal nanti bisa ditanya. Terjerat utang. Dan utang tuh makin lama makin gampang. Bayarnya yang sulit. Ojol apapun, pay later apapun. Oh 3 bulan enggak bayar, 6 bulan enggak bayar. Wah kan enak kan? Daripada sekarang bayar 3 bulan enggak bayar. Kebiasaan melakukan itu gampang orang terjerat. Saya nggak tahu berapa persen. Orang yang biasa pay later walaupun 0% itu sering begitu, akhirnya dia nggak sadar ini bayar nanti, ini bayar nanti. Seakan-akan uangnya masih banyak, padahal ada kewajiban yang nggak tahu. Dan ini yang paling berbahaya. Kemudian malas, tidak rajin dan tidak produktif. Malas belajar, ya udah begini aja. Pegawai nggak pernah mikir yang lain, nggak ada ide-ide yang lain. Ini yang menyebabkan orang jatuh. Kemudian cinta uang dan cepat kaya. Kita tahu 1 Timotius ini dari dasar, jangan sampai kalau kita ngejar uang, kita akan jadi repot. Selalu yang jadi masalah pengen cepat. Oh, ada investasi gini produk 20% per bulan, langsung yes saja. Yang tidak masuk akal kok yes, gak mungkin. Siapa bisnis yang 20% per bulan? 10% per bulannya gak mungkin. 2% per bulan, 20% setahun aja setengah mati. Saya di bisnis sampai hari ini mendapatkan profit 20% naik tiap tahun itu dengan doa puasa kering juga nggak gampang sekarang ini. Apalagi kalau ada orang mau nawarin, waduh 10% per bulan, udah pasti botong. Tapi banyak orang nggak sadar, sehingga terjadi berulang. Banyak orang yang habis dana pensiunnya, habis lakukan, pertama menang dulu pasti, setelah itu akan hilang. Semua yang di luar logik itu pasti ada risiko. Dan itu yang kalau kita ngejar kayak gitu banyak. Tapi ini selalu sering berulang. Dan saya sering mendapatkan, kami di KBC, saya kebetulan ada teman Pak Yusuf berdiri sebentar. Ini dari teman saya yang membantu. Ini dari Kingdom Business Community. Kami sering menangani orang-orang yang terjerat investasi-investasi yang sangat menarik. Dan akibatnya, waduh, luar biasa. Ya, ini yang paling. Kemudian tidak punya hikmat dan nasihat dan tidak setia dalam perkara percaya. Jadi ini ada 7, saya nggak bahas yang ini karena ini menjadi dasar terlebih dulu. Saya tulis, krisis keuangan sering dimulai ketika keinginan bertumbuh lebih cepat daripada hikmat dan gaya hidup naik lebih cepat daripada penghasilan. Ini yang utama. Dan akar krisis bukan selalu penghasilan kecil, tetapi seringkali hikmat kecil, disiplin lemah dan keinginan yang terlalu besar. Jadi nggak ada kaitannya krisis karena gajinya kecil, enggak. Krisis bisa terjadi juga karena gaji besar. Tapi gaji besar, keinginannya lebih besar, timbul krisis. Tapi kalau gaji kecil, keinginannya kecil, pas. Gaji tengah, keinginannya tengah, pas. Yang jadi masalah adalah bukan seberapa income yang kita maju, tapi keinginan kita, kebutuhan kita yang di atas itu. Apalagi dengan sekarang, mau jalan-jalan, pay later, tahun. Jadi bisa kemana-mana, bayarnya nanti. Nah ini kalau diteruskan kita nggak tahu.
Oke, ini dasarnya. Sekarang yang ketiga. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Next. Apa sih? Nah, ini yang sudah masuk konten yang sangat penting. Krisis keuangan itu apa? Saya ambil pakai krisis. Ya, krisis itu ya. Ya, ini ada 6 krisis ya. Saya mulai satu-satu. Next. C yang pertama. Apa sih? Respon. Yang pertama, next. Langsung next saja. Next. Ya. Apa sih? Sebelumnya ya. Yang pertama adalah krisis itu apa? Karena cash flow. Uang masuk ada, tapi uang keluar melampaui kendali. Jadi krisis yang pertama adalah cash flow. Perusahaan banyak yang kolaps bukan karena nggak ada untung, tapi cash flow-nya. Uang kita yang masuk dengan yang keluar nggak sama. Walaupun kelihatannya di buku kita bagus. Dan saya banyak menangani, kami banyak menangani perusahaan UMKM yang wah Pak revenue-nya saya bagus Pak, penjualan saya bagus, tapi di buku bagus. Tapi kas uangnya nggak ada. Dan cash flow itu yang sangat penting membuat darah kita segar. Ini prinsip yang kalau di Fakultas Ekonomi itu 101. Tapi banyak orang nggak sadar. Ini yang menyebabkan gagal. Jadi yang pertama, krisis yang pertama adalah bahwa yang kita masuk dan uang keluar sama nggak. Itu bahayanya, makanya pay later. Karena kita nggak sadar yang masuk 100, P-nya kayaknya 20-20. Tapi pertama 20, nanti utang lagi 20. Nggak sadar bahwa yang bulan-bulan berikutnya udah di atas 120. Akibatnya pada waktu itu kaget. Loh kenapa? Karena dulu 6 bulan 0%, 6 bulan 0%, 6 bulan 0%, akhirnya pada bulan ke-6 kita udah lebih. Dia nggak pernah mikir in out-nya. Makanya saya selalu mengajarkan, udahlah, Bapak kalau misalkan kredit 0% 3 bulan udah, lebih baik jangan. Supaya cash flow-nya jelas. Saya bayar sekarang bisa nggak? Tentunya banyak orang nggak setuju ya. Kan kurang berhikmat Pak Polos. Wong bisa 0,3% kenapa sekarang? Kalau dibungain berapa? Alah 3 bulan tuh bunganya sekarang berapa? Ya, sekarang kan bunga deposito paling kalau paling bagus 5%. Itu kecil sekali dibandingkan nanti kita lupa. Ya apalagi kalau anak-anak muda yang profesional, saya ingetin jangan pernah tertarik dengan 0%, bahaya. Kecuali Anda bisa kontrol dengan bagus. Tapi anak-anak muda nggak bisa kontrol dengan bagus. Yang sudah tua lebih hati-hati ya. Tapi kalau anak muda saya ajarkan udah bayar. Kalau kredit card itu bagus karena dapat diskon segala macam. Tapi waktu pas bayar sekaligus. Itu disiplin itu sangat penting. Jadi manfaatkan kredit card. Karena dengan kredit card kan ada banyak potongan, banyak poin, banyak segala macam. Langsung bisa. Tapi bayar sekaligus. Apalagi sekarang dengan kalau yang makan-makan kan ada Grab dine out gitu ya. Lah kalau beli cash ngapain? Beli cash, tapi kalau pakai dine out dapat diskon 20%. Yang kedua 15%. Lah itu pakai aja. Karena begitu pakai dine out bisa dapat 15%. Tapi begitu tagihan datang bayar 100%. Itu yang selalu saya ajarkan kepada anak-anak muda. Karena cash flow ini dia nggak sadar. Apalagi yang baru pertama kali dalam setahun 2 tahun dia sudah mulai bekerja. Ini nggak sadar. Nah banyak orang tua yang tidak mendidik anaknya di dalam bidang keuangan ini. Jadi akibatnya anaknya nggak ngerti. Wah dapat gaji kayak gini tiba-tiba kok kayak gini. Nah dan banyak orang tua kalau anaknya problem keuangan ditolongin terus. Jadi dia tidak merasa bersalah karena ditolong terus. Jadi dia tidak pernah akan belajar. Dan ini memang kelemahan kita ya. Ya kelemahan kita yang punya source, kita nggak mau anak kita menderita. Jadi kalau kurang udahlah, gajinya berapa, income banyak nanti papa bayarin, semua papa bayarin. Nggak mendidik dia untuk ngerti cash flow-nya dia berapa sih, uang saya masuk berapa, keluarnya berapa. Sekali lagi saya katakan saya tidak anti, ya Hakman kalau 0% 3 bulan segala macam saya tidak anti secara logik. Tapi untuk mendidik kita sendiri. Saya personally, ya sudah 67 tahun nih umur saya tidak pernah mau bayar pay letter yang 3 bulan. Saya disiplin. Dan dengan disiplin saya nggak merasa rugi kok 0% 6 bulan, ada lagi 0% 20%. Enggak. Selalu tenang, pokoknya habis tiap bulan plus. Jadi saya tahu persis. Ini kredit card saya sekian, utang kelebihannya sekian. Terus akibatnya kita bisa manage hidup kita dengan tenang. Kalau tidak
akan repot. Jadi yang pertama, yang sangat mendasar di dalam krisis yang saya selalu tanganin, banyak orang ketemu, adalah krisis antara uang masuk dan uang keluar gak sampai. Sampai hari ini, loh kok bisa? Kamu kan gajinya sekian, kok bisa gini? Iya lupa. Lupa bahwa punya cicilan, ada cicilan rumah, cicilan ini, terus pasti jalan-jalan. Fotonya di Instagram, loh kok kamu bisa ke Eropa ya, kan bayar 12 bulan om, kata dia. Kapan lagi dinikmatin hari ini? Oh iya, nanti pas waktunya yang punya orang tua membantu ya, yang nggak punya banyak problem. Ini banyak sekali problem anak-anak muda ini. Kita nggak ngomong krisis karena judol, krisis karena pinjaman ini ya, judol dan pinjaman online yang karena ini. Yang kedua adalah rising debt crisis, krisis utang yang membesar tadi. Makin lama utangnya dikasih kesempatan besar. Bukan soal bayarnya nanti. Makin lama dia dikasih tawaran ini. Orang yang terbiasa membayar cicilan 0% 6 bulan, itu bank punya data bagus dan dikasih. Begitu Anda saya ketemu kemarin pengusaha di daerah Jawa Timur, dia buka toko handphone banyak. Itu di tokonya handphone tuh banyak kredit-kredit yang itu. Hampir semua datang. Begitu datang ditanyain, "Wah, Bapak ke sini ya? Oh, Bapak udah pernah ke sini. Oh, beli handphone ini." Langsung orang kreditnya, karena tahu kreditnya itu kan sekarang gampang ngecek ya. "Pak, Bapak punya plafon sekian loh, Pak. Ngapain yang ini? Punya plafon sekian enggak?" Jadi orang itu ngejar, "Pak, punya plafon sekian. Kenapa nggak dimanfaatin?" Jadi yang laku di daerah-daerah itu iPhone 14. Saya bilang, "Hah? iPhone 4? Iya Pak, itu laku dibandingkan dengan merek-merek yang lain. Saya nggak usah sebut gini ya. Kenapa? Mereka bergaya. Mereka sering bergaya gitu loh. Kalau foto dengan yang iPhone, apalagi bisa iPhone 17 gitu ya. Wah, itu kayaknya paling ganteng di dunia. Tapi nggak sadar utangnya bertambah. Tenang, kata dia. Tenang deh, karena ada Bapak punya plafon kok. Di satu punya plafon. Ini yang terus saya tanganin sampai hari Minggu lalu saya ketemu. Problem yang paling besar adalah utang. Yang ketiga, income disruption crisis, krisis gangguan penghasilan. Nah ini, kadang-kadang kita melakukan expand berdasarkan yang saya terima hari ini yakin. Kalau kita pegawai itu monthly, oh nanti saya tahu bonusnya sekian. Kita expand kita udah berdasarkan bonus yang masih di awang-awang. Nah ini yang jadi masalah. Wah nanti kan biasanya bonus setiap tahun 5-6 kali. Jadi saya melalui utang nanti Desember pasti. Siapa yang bilang pasti? Mendadak enggak, dia problem. Ini sekali ilusinya gitu. Jadi kita nggak yakin bahwa tiba-tiba, apalagi yang tidak karyawan ya, apalagi yang pengusaha yakin kayak gini, itu besok bisa berhenti dan bisa mendatang. Jadi kami menanganin pada waktu COVID begitu banyak problem yang terjadi karena building up. Termasuk anak saya sendiri. Dia bisnis restoran, wah bagus tuh. 2019 bagi dividen. Karena bagus. Begitu bagus kan investment lagi kan. Buka outlet satu makin investment. Begitu 2020 selesai habis. Kenapa? Itu wah kamu bagus ya. Bang ngasih tahu, buka outlet kedua, outlet ketiga, outlet keempat. Begitu pas investasi terjadi seperti ini. Semua yang dibangun selesai. Nah ini yang kita nggak pernah sadar. Kita nggak pernah mikir bahwa change itu, kejadian itu bisa berulang terus. Jadi kita asumsinya semua aman, semua damai. Nah kita harus punya sadar bahwa ini enggak semua. Sekali lagi, bukan hanya melanda anak-anak. Banyak perusahaan yang kolaps pada waktu krisis, kenapa? Enggak secure. Yakin utangnya besar, wah utang saya berapa? Wah biasa Pak, masih 60%, debt saya 40, equity 40, utangnya 60%. Tenang Pak. Hanya orang bodoh yang semua pakai equity gitu kan. Hanya orang bodoh yang semua pakai modal. Kalau paling bagus ya pakai utang. Pertama kali bangga sekali. Titik tertentu selesai, habis. Makanya Astra udah mengalami hal seperti itu. 97 kita punya debt tinggi. Selesai. Sekarang kami sangat-sangat konservatif. Karena kalau lihat bukunya Astra dan buku anak-anak perusahaan Astra, kita sangat konservatif. Debt-nya kecil, bahkan yang positif. Banyak yang positif, nggak banyak debt. Jadi ini disiplin. Waktu saya diminta membangun Menara Astra, pertama kali saya bilang enggak, saya nggak mau pakai debt ya. Saya minta equity boleh enggak? Karena kita nggak pernah tahu
waktu membangun itu bahaya. Ya 2016 kita mulai bangun, 17, 15, 16 bangun, saya nggak mau pakai utang. Saya pakai equity dulu. Nanti setelah itu, Tuhan kayaknya memberikan itu, saya nggak sadar, pokoknya saya minta equity. Nggak pernah tahu, ternyata 2020 COVID. Sehingga yang lain kolaps, saya nggak pernah punya utang. Jadi Menara Astra itu bangun diri dengan Mayanya, itu nggak mikir. Gitu. Tapi waktu ditanya, loh Pak Plus kok tahu pada waktu itu, kenapa kok bisa minta nggak debt? Saya nggak tahu. Tapi pokoknya utang itu apa? Karena kita nggak pernah bahaya, kita nggak pernah tahu resikonya. Jadi saya minta equity. Jadi begitu 2020 kena semua, ya sudah problem. Saya nggak ada utang sama sekali. Sehingga mau harganya turun, sewa dari office, saya nggak worry. Karena tidak perlu bayar tiap utang tiap bulan. Begitu kita bertahan, yang lain collapse, sekarang kita udah 94% penuh di Menara Astra itu. Kenapa? Kuncinya ini. Sama waktu saya diminta bangun jalan tol. Begitu bangun jalan tol, ini paling berbahaya. Karena income, kita kan nggak pernah income. Disruptionnya kita nggak tahu. Jalan tol saya minta $1 miliar untuk 10 tahun ya. Dan saya nggak ada utang dulu. $1 miliar 10 tahun. Sehingga saya beli jalan tol dengan nggak pakai utang. $1 miliar 10 tahun. Begitu selesai, kayaknya bangun bagus nih. Tek. Mulai production, tiba-tiba 2 tahun COVID, income jebol. Bayangkan kalau saya utang, orang bangun jalan tol 30 equity, 70 utang. Itu semua lakukan yang sama. Tapi saya bilang, kita nggak pernah tahu, jangan deh. Dan begitu itu banyak orang. Jadi kita pada waktu krisis sampai sekarang beliin perusahaan tuh gampang. Kenapa? Lagi susah kan? Ya kita nggak doain yang krisis susah ya, nggak boleh ya. Orang susah terus kita senang gitu, nggak boleh ya. Jadi kalau Anda beli, lihat Astra kan beliin lagi karena banyak yang problem. Kalau enggak kita nggak beli. Sekarang kita punya 7-8 jalan tol, kita punya apa, kita beli. Kenapa? Karena kita manage. Karena income disruption itu kadang-kadang nggak disadari. Ya, kenapa kok Yusuf bisa melakukan seperti itu? Karena mereka nggak pikir terjadi adanya masalah. Sehingga pada waktu kumpul, Yusuf bisa mengambil seluruh land dari Mesir itu. Jadi ini yang paling penting. Jadi bapak-bapak, income disruption sangat penting. Kalau bulan depan, tahun depan kita nggak pernah mikir, ini income saya sekian ya. Yang yakin fix saya akan ambil berapa? Yang nggak yakin berapa? Saya harus keuangannya dikelola dengan yang fix. Perusahaan juga sama. Ini kalau revenue-nya yang kira-kira recurring-nya berapa? Yang nggak recurring berapa? Saya hitung hati-hati semua. Saya memimpin Astra Gravia, memimpin kayak gini. Sehingga waktu ada apa-apa, at least bisa terjadi. Disiplinnya sangat penting. Ya, berapa kalau sampai nggak ada sales, kita bisa masih bertahan. Jadi kalau kita nggak jualan alat berat UT misalkan ya, nggak usah jualan alat berat, dari income kita jualan spare part dan service bisa nggak membiayai OPEX conversion itu. Kalau itu bisa, saya aman. Saya hitung betul-betul antara kalau 0 teoritis stress testnya dan saya dapatnya income dari service saja, itu bisa membiayai OPEX nggak? Kalau tidak jualan mobil, bisa nggak mobil bengkel itu dibiayain ke sini nggak? Kalau kita bisa tahu berapa persen, 70%, 80%, 50%, setidaknya even nggak jualan mobil, gitu kan ya. Saya masih membiayain karyawan. Ini disiplin itu sangat penting. Dan itu yang saya ajarkan benar-benar, jangan main-main. Kita nggak pernah tahu income disruption ini. Dan banyak perusahaan saya ajarin ke anak-anak, iya kamu waktu itu nggak pernah tahu. Iya kan papa udah ajarin. Ini bisa terjadi, kalau bisa terjadi kayak gimana? Ya nggak pernah tahu. Dan ini yang paling masalah. Kemudian spending lifestyle, gaya hidup. Ya pengen gengsi ini susah ya. Kalau sedikitnya pengen gengsi, pengen segala macam ya. Itu yang mahal gengsi itu. Apalagi dengan sosial media kan. Gengsi itu mahal. Dan itu untuk anak-anak muda kalau Anda punya. Ini nggak banyak anak muda, tadi saya salah expectation nih. Saya pikir yang profesional gitu ya. Jadi ini ternyata ya, lebih banyak yang lebih muda juga dari saya sih gitu ya. Jadi bapak-bapak udah pengalaman. Ini yang lifestyle ini yang sangat penting. Ya. Kemudian insurance dan emergency fund harus begitu sekarang ini sangat penting nih.
insurance dan emergency fund ini harus jalan. Karena kita nggak pernah tahu berapa sih. Banyak orang nggak mau mikir insurance, ya. Begitu di karyawan, udah 55, nggak pernah mikir asuransi karena dibayarin kantor terus. 55, 56, 57 baru pensiun. Setelah pensiun, keluar uang pensiunnya habis untuk kesehatan. Uang pensiunnya habis untuk kesehatan. Ya kalau BPJS bisa. Sekarang ada BPJS, puji Tuhan ya. Bisa jalan. Tapi kalau sampai dia, penyakitnya yang harus cepet, agak repot. Sekarang luar biasa BPJS kita kan dahsyat sekali. Mungkin lebih bagus dari yang lain ya. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Saya juga ajarin, begitu Anda udah dibayarin kantor, umur 50, siapkan insurance. Harus cover your insurance. Cover, karena apa? Ini kita nggak pernah tahu, 55 ke atas. Jangan sampai masa tua kita, uang kita habis. Karena tidak semua biaya pengobatan di cover oleh BPJS kan. Begitu banyak. Jadi pada waktu 55 kita udah bayar asuransi, tahu income saya jadi kurang sekian nih. Sehingga pada waktu ada apa-apa, tidak dibayar BPJS, beberapa bisa masuk. Nah ini yang sangat penting bahwa banyak menyesal karena udah terlambat. Ya, tapi sekarang beruntung asuransi udah sampai 65 boleh asuransi. Tapi saya tawarkan anak-anak muda mulai. Karena kalau insurans lebih mudah, lebih murah. Ya saya bukan agen asuransi ya. Jadi saya nggak jualan asuransi. Tapi saya katakan ini. Yang terakhir adalah succession dan stewardship business. Bisnis pengelolaan dan warisan nilai. Nah ini yang sering kali kesalahan orang tua hanya memikirkan warisan uang. Enggak dipikirkan warisan nilai. How anak-anak kita manage keuangan. Ya, apalagi yang punya uang banyak, pikir tenanglah jiwaku. Nah ini yang nilai-nilai ini nggak gampang. Karena anak muda sekarang berbeda zaman kita dulu. Jadi poin-poin ini, krisis ini terjadi bisa terjadi semua. Itu ketangguhan finansial dibangun bukan hanya dengan menghasilkan lebih banyak, tapi dengan mengelola dengan bijak, bersiap lebih awal, dan mewariskan nilai yang benar. Next, sekarang bagaimana sih menurut Firman caranya keluarnya dari mana? Keluarnya kayak gimana? Kalau kita menghadapi ini semua, keluarnya gimana? Nomor 1, kembali pada firman. Yang kedua, duduk hitung kembali. Coba kita lihat kalau terjadi apa-apa. Yuk. Udah. Sekarang saya lagi kacau, tapi hari ini saya mau bagi. Saya mau atur. Mana yang kayak gini, mana yang kayak gini, seperti ini. Saya pun membagi. Mana yang dengan baik, ini nggak saya ambil, ini nggak saya ambil untuk investment, tapi yang ini saya harus jaga. Saya disiplin. Sampai hari ini pun saya tetap disiplin. Mana yang dilakukan? Sekali lagi, kita tidak pernah tahu. Ya, tidak pernah tahu. Makanya bagi-bagi. Ke bank bagi-bagi, semua bagi-bagi supaya kita bisa tahu. Anything can happen. Karena kasus buat kami, kasus Suma, kasus bank segala macam itu ya, black uang kita nggak bisa kita ambil. Terus kayak gimana? Harus dipikirkan, suami istri. Wah, istri demikian luar biasa, papa aja yang manage gitu. Wah, baik dipikir. Nanti kalau papa meninggal kan saya bilang, begitu papa meninggal butuh 2 tahun untuk kita bisa ngambil. Harus dari awal, ibu harus dialokasikan. Jadi siapa yang meninggal masih punya hidup dulu. Sampai asuransinya, sampai waris itu jalan. Dan banyak orang yang problem gara-gara ini. Karena bapaknya ngatur semua, ibunya nggak dapat dikasih uang bulanan. Begitu bapaknya meninggal, ada anaknya ngesu di antara gitu, nggak keluar itu. Di bank di stop semua. Ribut segala macam, enggak, saya nggak bisa gini. Dan akibatnya menderita. Makanya dari awal enggak, istri harus dikasih kalau ada apa-apa, papa ada apa, mama hidup dulu. Diajarin kayak gini, mama. Ini yang enggak diajarin secara resmi kan. Diajarin kan percayalah. Tapi kalau ada apa-apa, ada anak yang satu dukung. Jadi anaknya jadi Yudas Iskariot aja. Sulit loh untuk ngambil. Banyak kan di berita kan, begitu Yudas Iskariot, Anda nggak bisa ngambil tuh. Dan kalau nggak bisa, istri makan dari mana? Semua diserahkan, dikasih uang cuman uang bulanan sama bapaknya. Gitu. Cannot live. Nah ini yang kita harus aware bahwa dunianya ini berubah ya. Yang saya ngomongnya saya praktekin ya. Jadi saya bikin istri punya kamu, jangan diganggu yang kesini. Bukan punya, kita satu account, cuman kasih ke dia. Jangan Saya accountnya juga nggak mau namaku kalau ada apa-apa kita bilang. Karena kita nggak pernah tahu. Ya, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau cowok kan bilang, aku duluan yang dipanggil. Kalau kamu duluan, nanti saya kawin lagi, bahaya gitu kan ya. Jadi tapi kita harus lakukan. Kalau saya yang duluan, kamu saya kasih istri.
supaya dia bisa manage. Nah ini yang sangat penting. Ya banyak orang lupa. Ya lupa. Next. Ya sekarang gini. Sekarang bagaimana? Ada 3 yang sangat penting. Bagaimana kita melihat itu? Ada 3 yang saya mau tawarkan hari ini. Secure, strengthen, dan skill. Yang pertama adalah amankan dasar hidup dalam keluarga. Aman. Saya harus punya, kalau saya pegawai baru, saya ajarin anak saya baru pulang dari Amerika, dia mulai membangun karier. Kamu tahu, ini yang kamu amanin dulu ya. Dari income yang kamu ada, secure. Ini apa dulu? Yang harus kamu lakukan. Kemudian sebagian masuk ke yang strengthen, perkuat, dan skill. Ya, ini firman Tuhannya. Sekarang kita langsung teorinya. Next, ini. Apa sih? Kita nomor 1, fokusnya apa waktu kita di skill ini? Bertumbuh lebih cepat melalui peluang yang tepat hanya untuk fondasi yang kuat. Isi tahap ini. Aset berkualitas. Kemudian masuk ke peluang bertumbuh, beli saat orang takut tapi dengan hikmat, bukan spekulasi, melainkan positioning. Basic. Kalau nanti saya kasih ke anak-anak apa? Sekarang, kalau uang kita nggak pernah tahu. Saya ajarin adik-adik, kamu tanam saham aja. Jadi beli setiap bulan tabungan dalam bentuk saham, ya dalam bentuk equity karena saya main gitu ya, equity tabung tiap bulan disiplin aja daripada deposito kasih tahu. Karena kalau saham-saham tertentu returnnya setahun bisa 10, 8 sampai 10%. Ya kalau Anda masuk di grup saya, grup kita itu udah aman, begitu jebret aja udah sekian banyak. Jadi tabung aja. Mau berapa kayak 5 juta, 10 juta untuk anak-anak kasih. Itu untuk build supaya kita fondasi kita tahu. Oh, setiap bulan untuk anak-anak saya bangunkan ini. Dan pilih perusahaan yang mantap gitu kan ya. Jangan perusahaan yang ecek-ecek supaya dia tolong. Karena perusahaan ini maju, ini. Jadi itu juga disiplin akibatnya apa? Oh, income saya dipotong dengan tabungan untuk masa depan yang harus dipotong sehingga saya tahu sisanya berapa. Ini untuk apa? Itu untuk skill supaya kita punya fondasinya kita kuat. Ya. Kemudian setelah itu di strengthen, disiplin, tabung untuk investasi, nata portfolio, dan baru berikutnya kalau punya uang lebih dengan skill. Ya. Oh tadi skill, oke, next. Sekarang kita lihat, next. Nah, apa itu? Nah, sekarang mulai pertanyaannya, apa sih yang saya sebut? Setiap kita punya aset yang low risk, moderate risk, dan high risk. Low risk apa? Cash, harus punya cash. Harus punya deposito, harus punya money market. Ya, harus ada hal-hal yang berhubungan dengan yang gampang. Ya, itu harus kita punya cash, harus punya deposito karena gampang dirubah. Yang kedua, moderate sekarang adalah gold. Itu sekitar 4 sampai 9%. Productive property yang bisa disewain. Ya, segala macam. Kemudian bond, land itu potensial returnnya sampai 9%. Kemudian high risk asset atau equity. Tadi saham. Bisa negatif bisa sampai 18. Business atau silver opportunity. Saya katakan ada gold, ada silver. Saya lagi mendalami gold. Saya sekarang advice perusahaan gold terbesar di Indonesia. Jadi kita lagi mikir silver akan ngikutin. Ya gold sekarang udah naik terus dan bagaimana itu jadi. Jadi 3 ini kita harus punya semua. Diajarkan dari kecil, kalau dari poin ini bagaimana kita punya low, punya medium, dan punya high. Makanya kenapa kok saya kasih anak-anak saya coba, kamu mulai belajar investasi saham tidak untuk trading, tapi untuk tabungan. Karena itu masuk gitu. Jadi 3 ini kita harus tahu nih produktif. Nah sekarang kalau kita lihat, bagaimana kita kondisinya seperti apa? Cocok untuk apa? Portfolio yang defensif, portfolio moderat, dan portfolio yang agresif. Saya udah kasih contohnya, ilustrasi pencari nafkah, nanti bisa ditanya ya. Ini buat kita latihan supaya orang tahu persis bagaimana mengalokasikan keuangannya. Yang defensif itu kayak gimana? Cocok untuk pencari nafkah utama, penghasilan, itu bentuknya adalah ini. Ilustrasinya kasar, kas dan sebagainya. Ini tujuannya apa? Kita tahu persis kalau kondisinya seperti apa, kita diprotek bagaimana. Ada yang kita investasi, udah diem aja, biar berkembang sendirilah. Nah ini yang
poin-poin ini. Next, 2 terakhir. Nah ini kalau pengen tahu, apa sih sekarang Pak, saya mesti investasi di mana? Itu pertanyaan klasik. Ya, pertanyaan klasik di setiap seminar, Pak investasi di mana? Nah sekarang udah ganti loh, kalau cash tuh kayak gimana, kalau money market kayak gimana, gold kayak gimana, ekspansi. Ini saya kasih gambaran bahwa setiap kita pada titik tertentu kita harus punya. Masing-masing bisa punya, yang punya tanah, lahan, equity, saham itu high. Jadi jangan main-main kalau nggak punya duit dulu di atas dulu. Ini urutannya jangan sampai ke bawah. Belum punya apa-apa udah ke bawah dulu. Bacanya saya dari atas dulu. Saya punya cash nggak? Saya punya tabungan nggak? Saya punya deposito nggak? Kalau misalkan ada apa-apa, at least 6 bulan sampai setahun, kalau saya nggak dapat income, saya masih bisa hidup nggak? 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau sekarang saya udah bilang kepada orang-orang yang lebih mapan, engkau harus punya cash reserve 2 tahun kalau tidak ada income. Pertama kali, Pak ngapain? Tiba-tiba suaminya stroke. Gak pernah tahu, lu aduh. Untung saya ajarin kan. Suaminya stroke udah gak ada income. Mungkin 6 bulan, setahun masih 6 bulan akan di PHK. Terus mau gimana? Gak akan pernah. Istrinya untuk build kompetensi untuk menggantikan suaminya yang kena stroke. Enggak butuh waktu yang lama. Jadi setiap kita jangan sombong, kita nggak pernah tahu. Itu sebabnya kita harus build risiko ini. Jadi kita harus pikir kalau sampai terjadi apa-apa, penanggung utama ada masalah, kita melakukan kayak gimana? At least 15. Makanya nomor 1 tuh cash atau tabungan deposito gampang. Kemudian yang berikutnya adalah money market, SBN. Ini teknis sampai akhirnya. Kalau mau main equity atau saham atau indeks itu mesin growth jangka panjang. Jadi saya bikin ini hijau, kuning dan merah. Makin ke bawah itu makin berbahaya. Jadi makin ke bawah kita harus tahu itu harus ada uang lebih untuk skill bukan secure. Yang atas secure, strengthen dan skill. Next. Terakhir, bagaimana kita persembahan. Jadi kita bilang Pak, kalau udah kayak gini dalam keadaan susah waktu itu di COVID, wah saya habis Pak. Saya masih pakai perpuluhan enggak? Perpuluhan saya, karena kondisinya begini. Saya masih pakai persembahan enggak? Bagaimana persembahan khusus? Kalau orang nggak jaga, ya nggak bisa. Karena buat kita anak-anak Tuhan, khususnya GBI kan, Pantai Costa, perpuluhan itu harus di-secure. Itu yang pertama. Jadi gak boleh perpuluhan tuh yang di skill. Perpuluhan tuh pertama kepada Tuhan, ini bangun disiplin. Mengawali Tuhan pemilik dan melatih. Saya gak mau debat sama orang perpuluhan, perjanjian lama, perjanjian baru, gak ada perjanjian baru. Alah terserahlah. Perpuluhan tuh hatimu sama Tuhan kok. Kalau kamu masih, nama saya Paulus, penulis kisah Rasul. Perjanjian lama 10. Kalau Anda namanya Matius ya 11%. Markus 12%. Lukas 13%, Yohanes 14%, gitu aja. Jadi kita nggak usah ribut, perpuluhan boleh atau enggak, itu kan kau sama Tuhan. Hatimu sama Tuhan, nggak usah dihitung. Pak, pertanyaan yang kedua, net apa gross Pak? Waduh, udah net atau gross? Pak ya, alah. Tuhan kok hitung-hitungan, Tuhan tuh nggak butuh itu. Nggak hitung-hitungan. Terus perpuluhan apakah harus dikasih gereja saya sendiri atau boleh ke yang lain? Wah itu makin kompleks. Kalau saya nggak mau ngajarin itu karena mungkin belum tentu cocok dengan yang GPI di sini. Tapi buat saya perpuluhan harus di-secure. Ya, caranya gimana? Masing-masing gereja punya, masing-masing pemimpin punya. Saya punya, saya punya teologi sendiri untuk saya. Tapi nomor 1 udah taat sama Tuhan. Enggak, kalau yang taat perpuluhan Anda tambah miskin, enggak terjadi itu. Dalam keadaan apapun. Ya. Tapi kembali, itu harus secure. Yang kedua, persembahan umum. Baru strengthen. Memperkuat, memberikan dukungan dengan cita, mendukung ibadah, operasional, baru persembahan khusus. Urutan ini jangan dirubah-rubah. Kalau kita mau kuat, urutan ini tidak boleh dirubah-rubah. Jangan sampai kita berani nyumbang persembahan khusus, mengorbankan persembahan umum. Persembahan umum mengorbankan perpuluhan. Sekali lagi, ini kepercayaan saya ya, keyakinan saya. Nothing tuju dengan dogma. Saya nggak tahu GPI, Pak Niko ngajarin apa. Tapi buat saya ini adalah sharing dari saya. Bagaimana kita mesti secure. Supaya disiplin. Begitu dapat uang, disiplin. Ini bukan saya ya, ini Tuhan. Itu disiplin itu aja.
Kalau enggak kita akan repot. Ya, saya enggak mau debat sekali lagi. Anda kalau dari gereja lain yang datang ke tempat ini, saya enggak debat soal, saya ditanya, Pak mana ayatnya di perpuluhan? Ayatmu itu di hati. Gak usah debat lah gitu ya. Tapi terserah Anda mau enggak mau. Oke. Terakhir, saya mau tutup dengan ini. Ya, closingnya, krisis tidak selalu menghancurkan kekayaan. Seringkali krisis hanya memindahkan kekayaan dari tangan yang panik ke tangan yang siap. Kayak sekarang krisis, yang punya cash itu jadi seaser. Ngambil. Yang lagi krisis beli apartemen, beli tanah murah, ngambil. Ya. Yang kedua, anak Tuhan tidak dipanggil hidup spekulatif, tapi hidup bijaksana, siap, dan tepat bertumbuh. Kita nggak boleh spekulatif lah. Sampai semua diukur. Kalau nggak boleh spekulatif, kenapa Bapak kok ngomong saham? Saham buat saya nggak spekulatif, karena tujuannya bukan untuk judi. Kalau trading harian itu judi kan. Jadi kalau saham kayak gini, ada hitungannya kok. Dan ada orang yang ahli. Ini mau saham ini oke enggak? Lahirnya. Dan enggak selalu untung loh ya. Dalam keadaan ini. Tapi kita tahu. Tapi itu harus dipakai untuk yang skill. Enggak boleh uang untuk secure di my bermanfaat. Jadi ini adalah pengantar dari saya. Jadi mungkin kita akan diskusi. Tapi poin saya adalah dalam masa sekarang financial awareness itu makin harus dipunyai. Dan kita harus ajarkan kepada anak kita dan anak-anak muda di gereja kita mengenai hal ini. Karena banyak yang kebobolan karena tidak punya understanding keuangan yang bagus. Dan ini perlu diajar oleh gereja supaya anak-anak ini mendapatkan pegangan yang baik dari sumber. Terima kasih. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nanti tolong panitia bisa kasih info mengenai waktu ya. Jadi saya buka sesi tanya jawab ini untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Tadi kalau nggak salah ada Pak Richard. Pak Richard ada? Nah Pak Richard, silahkan Pak Richard tadi sebelum acara udah mau bertanya. Oke, ada mikrofon yang bisa dikasih ke Pak Richard atau gimana? Ya, terima kasih moderator. Terima kasih Pak Paulus, selamat malam. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama-sama dengan kami. Pertanyaan saya singkat saja Pak, kenapa? Karena saya sebagai pelayan Tuhan dan saya pensiun sudah cukup lama. Nah pertanyaannya begini Pak, bagaimana kita bisa mengelola segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya. Saya masih tetap bisa melayani yang lain dan bisa membantu yang lain dengan segala keterbatasan saya. Tapi melihat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Nah bagaimana kita sebagai para pelayan Tuhan ini bisa mengelola dengan bijaksana dan tetap bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Hanya itu aja Pak, terima kasih. Ya tadi ya 40 menit saya udah cerita. Masa saya ulangin lagi, gak perlu diulangin ya. Jadi bagaimana mau pensiun gak pensiun itu, yang penting ya yang tadi saya cerita hati-hati. 3S ingetin aja Pak. Satu, Bapak kita udah pensiunan, secure, betul-betul harus semakin secure. Karena kita nggak pernah tahu apa yang sudah ada. Kayak saya juga udah pensiun ya. Jadi saya harus secure. Yang kedua, tapi saya nggak mau secure defense, tapi juga saya harus strengthen. Saya harus tambah dan skill. Karena dari seperti itu, buat saya kalau kita udah, Bapak udah pikir ya, walaupun saya pensiun, kita perpuluhan, persembahan khusus, persembahan ini Anda Bapak kumpulkan, wah ini nggak boleh mengurangi ini, apa yang saya harus lakukan? Walaupun income-nya tidak seperti dulu, tapi saya bilang Tuhan, saya masih pengen kayak gini ya Tuhan ya. Saya pengen memberikan, misalkan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan biasa, sekian. Gimana caranya? Nah dengan seperti itu, kita itu menjadi lebih maju. Apa yang saya lakukan? Kalau kita nggak punya plan seperti itu, akhirnya saya udah pensiun ya udahlah kurang-kurangin itu. Begitu kita kurang-kurangin, kita merasa nggak sejahtera. Ya, kok dulu biasa ngasih persembahan kasih orang yang kurang sekian, tiba-tiba pensiun kita udah ngomong ya kan saya udah pensiun, jadi dulu ngasih kamu sekian, saya tulangin. Itu yang menyebabkan kita sebetulnya tidak fight. Tapi kalau kita bilang enggak, walaupun saya pensiun, untuk memberi saya nggak mau berkurang. Gimana caranya? Nah kita manage lebih hati-hati.
Jadi ini yang menyebabkan pensiunan kadang-kadang jadi drop ya, karena Betul. dia tidak seperti dulu. Padahal pensiunan tidak selalu harus berhubungan dengan drop kita untuk memberi yang lain. Tapi caranya gimana tadi? Mesti secure, strengthen, dan juga skill. Dengan cara seperti itu kita bisa manage. Tuhan kita kalau punya hati kita pengen memberi dengan baik, tadi Bapak bilang, Tuhan akan kasih dengan cara-cara yang luar biasa. Amin. Asal kita mau. Tapi itu di plan. Jangan model ya nanti tergantung deh. Bulan depan kalau ada Natal tunggu deh berkatnya nanti. Biasanya kayak gitu nggak dapat. Saya pledge betul. dulu. Tuhan saya model mati ya. Sekian Paskah, Natal, perdoaan khusus, persamaan hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Sekian. Tuhan saya gini. Nanti Tuhan akan kasih yang lain. Amin. Terima kasih banyak Pak Paulus. Ya, tema ini menjadi berkat dan berkati. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Bapak? Saya persilahkan. Oh ya, Bapak di sebelah sini, boleh tolong? Boleh diinfo namanya juga ya, Pak? Ya, shalom Pak Paulus, saya Henry. Jadi saya mau nanya, kalau menurut Pak Paulus dari tadi yang dijelasin, investasi apa yang better gitu ya, mengingat kita di Indonesia ini kan inflasi lumayan ya Pak. Kalau kita compare untuk deposito dengan inflasi pasti kayaknya kalah ya Pak ya. Jadi menurut Bapak investasi apa yang lebih ini? Tadi coba lihat tolong di slide yang ada tabel investasi. Next. Tabel merah, kuning, hijau tadi terakhir. Dua terakhir ini. Jadi Bapak sebetulnya mau yang seperti apa investasi ini? Ini sudah berdasarkan yang saya research. Jadi kalau bilang deposito itu harus ada di depan kan. Deposito 4 sampai 5,5% sekarang. Kalau yang setahun kira-kira. Makin lama kayak gini. Jadi kalau Bapak pengen punya sesuatu makin ke bawah ya kansnya bisa makin gede atau bahaya. Kalau properti itu cuma bisa bahaya tuh 1-4%. Jadi banyak hal. Bond bisa 5 sampai 9 tergantung dari kita. Kemudian equity bisa minus sampai. Jadi dari tabel ini pengalaman saya ini bisa kita mainkan. Kalau kita 5 tahun, kalau kita makin long term makin bisa mendapatkan poin yang bagus gitu ya. Tapi kalau kita main short term ya akan berat karena kondisinya sekarang volatil sekali kan. Ya. Kalau menurut Jakarta Pak- Stock Exchange bisa 9.000, bisa tiba-tiba 6.500, 6.900. Ya. Kalau menurut Pak Paulus inflasi kita kira-kira berapa sih sekarang ini ya? Nah, nggak bisa kita predik. Tapi kalau kita in general aja ya, karena inflasi banyak karena ini Iya. masalah. Kita itu kan inflasinya nggak real inflation karena ada solar yang nggak dinaikin, jadi itu tidak real karena memang ada government luar biasa memberikan subsidi yang luar biasa. Tapi kalau kita ambil moderat aja untuk perhitungan sehari-hari, Anda harus berani ngambil moderat, inflasi itu 5%. Udah. Jadi kalau Anda pakai deposito ada, pasti kalah. Udah gitu. Jadi mau apapun, mau inflasi kita 3%, di otak kita inflasi 5%, saya harus menghasilkan uang lebih dari 5%. Ya, setidaknya di FR sekarang 6,5%, kalau kita investasi di surat berharga pasar negara 6,5 aman gitu. Tapi kalau deposito dengan inflasi, ya walaupun inflasi kita 3,2, saya di otak saya selalu inflasi 5% aja. Jadi saya harus menghasilkan return setahun lebih dari 5% supaya kita bisa aman. Jadi itu paling gampang ya. Jadi tergantung dari kita. Oke. Ya, makasih Pak Paulus. Ya. Ya, thank you. Walaupun gini ya, kayak SBN, kemudian FR itu bisa naik turun. Tapi kalau Anda beli yang medium dan berhenti sampai titiknya, 10 tahun nggak diganggu. Ini kan bukan uang yang secure, uang yang standar atau skill. Ya biarin aja, beli at 100 nih turun 70 apapun nanti pada terakhir 10 akan jadi 100 lagi, plus 6%. Jadi makanya kalau main itu nggak boleh short term, karena itu akan menjadi kita bingung kalau kita mentradingkan hal seperti itu. Kecuali itu untuk Anda bisa punya uang lebih yang bisa switch begitu. Baik, baik. Pak Paulus, mungkin saya akan belajar Quran dari Yuato kayak masuk dulu ya Pak ya.
Pak, ini pertanyaan pertama ini ke adik sama, tapi pertanyaannya gini. Jika krisis sudah merupakan siklus dan semakin cepat siklusnya, bagaimana cara kita di dalam merencanakan keuangan? Apakah harus selalu defensif dan konservatif, Pak? Saya nggak mau bilang defensif atau ini. 3 ini. Sekarang lalu kita mikir siklus ini akan makin berulang, makin cepat. Ya, selalu 3 itu. Secure yang Anda bisa lakukan. Strengthen sama skill. Jadi jangan sampai kita grogi. Karena kalau panik malah repot ya. Jadi bahwa kasus kayak COVID ini apakah terjadi lagi nanti enggak? Kalau saya berpikir, kalau COVID terjadi 20 tahun lagi, COVID terjadi 10 tahun lagi, apa yang saya lakukan? Setiap kita harus membuka analisis ke kita. Ya, makin umur orang, kita harus tahu nih, umur kata firman Tuhan 70 harus lebih konservatif dibandingkan umur 40, 30. Tapi bukan berarti kita takut. Saya udah 67 gitu kan ya. Saya enggak, mumpung 67, saya udah secure-nya aman, saya harus berani untuk banyak. Jadi kembali setiap orang umur sangat menentukan ya. Tapi kalau Anda umur 75 segala macam masih mau agresif ya secure-nya dulu, strengthen baru skill. Skillnya dikuculin masuk ke tengah. Nah umur 80 skillnya mungkin nggak banyak, masuk strengthen dan ke secure. Umur 90 udah jangan mikirin itu lagi lah, udah pasrah. Tapi kalau kita masih umur 40, 50 jangan terlalu mikir yang ketakutan gitu kan ya. Nanti Anda nggak berkembang. Jadi ini how to balance between secure, strengthen, dan skill ini pengaruh. Sekali lagi itu dimensi umur, dimensi penghasilan. Kalau penghasilan kita fix, ya kita pegawai lebih aman daripada Anda tuh pengusaha. Karena pengusaha bisa up and down yang nggak tentu. Bisnis apapun katanya bagus bisa banyak selesai. Nah kita harus hati-hati. Jadi ini yang masing-masing kita harus tahu. Oke, baik. Terima kasih Pak Paulus. Kita lanjut dulu Pak ya pertanyaannya. Ini pertanyaan yang masuk ternyata cukup banyak nih Bapak Ibu. Tapi ada pertanyaan yang agak-agak mungkin saya harus skip ya. Atau saya gabung dengan beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama Pak intinya. Jadi ada yang bertanya seperti ini Pak. Ini juga tidak disebutkan namanya mengenai pasar modal kita ya Pak ya. Mengenai mungkin tadi Bapak sempat sebutkan mengenai saham ya. Jadi ada yang bertanya seperti ini Pak. Respon apa yang harus dilakukan jika melihat pasar modal Indonesia saat ini Pak, di mana IHSG sekarang dalam koreksi yang cukup dalam ya Pak ya. Dari sisi investor kita harus seperti apa maksudnya gitu Pak? Kembali kalau mau turun mau naik tergantung dari kita. Kalau kita memainkan IHSG sebagai spekulatif repot. Tapi kalau ini dalam kondisi untuk investment, kan kita punya uang tadi kan, ada yang skill, strengthen, sama secure. Kalau sekarang saya di bawah 7.000, saya akan beli. Karena kita udah pernah 8.000 gitu kan, udah pernah 9.000, 7.000 sekarang saatnya beli. Apalagi yang price to book ratio-nya di bawah 1. Ya kalau 0,8, 0,5 banyak perusahaan yang justru harganya lebih rendah dari cash. Ya, cashnya berapa harga rendah. Kita beli yang fundamental, ini kita tabung. Ada yang kita tabung tiap bulan nabungnya dalam bentuk saham. Jadi nggak grogi. Ya beli lagi, karena nanti pada waktunya return pada waktu dividennya banyak yang di atas 6%. Jadi even dividen aja udah lebih tinggi dari deposito gitu. Jadi pelan-pelan. Jadi kalau itu jadi ajang spekulasi ya grogi. Ya karena ini 7.100 bisa beli nggak? Nggak ada beli. Tapi kalau kita punya di bawah 7.000, kalau saya ya, di bawah 7.000 saya akan beli. 8.000 lebih hati-hati. Tapi kalau di bawah 7.000, market Indonesia segala macam nunggu. Dan nunggu 15 Mei jadi MSCI gimana? Boleh kita tunggu. Cuman nyicil itu jadi bagus gitu. Yang paling berbahaya adalah kalau IHSG dijadikan ajang spekulasi untuk tambahan income buat jajan. Itu yang dangerous. Oke, terima kasih Pak Paulus. Oke Bapak Ibu saya buka kesempatan untuk sekali bertanya lagi secara langsung. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Oh banyak nih Pak. Bapak yang paling depan dulu, habis itu Pak ini ya. Oke silakan Pak, sebutkan namanya ya Pak.
Perkenalkan saya Chandra. Dulu pernah jadi anak buah di Astra Grafia IT Agit di bawah Pak Yadit. Ya mungkin kenal Pak Yadit ya. Ya, jadi pertanyaan saya mungkin untuk anak-anak muda sekarang, mereka pada bingung mau beli rumah harga mahal, duitnya bagaimana ya? Sedangkan diajarkan supaya tidak ambil kredit, dihindari kredit. Nah, lama-kelamaan mereka nggak punya rumah, hanya tinggal di rumah orang tua. Padahal orang tua mungkin anaknya ada lebih dari satu gitu. Bagaimana satu rumah bisa dibagi beberapa untuk apa? Kalau mereka berkeluarga gitu. Sarannya bagaimana Pak untuk itu? Terima kasih. Saya termasuk orang yang tidak mengajarkan nggak boleh ambil kredit ya. Saya termasuk orang yang bilang, oh hutang itu boleh kok. Tapi untuk apa? Ya, kalau hutang untuk yang lain nggak boleh. Jadi kan jangan berhutang karena yang berhutang menjadi budak yang mengutang itu konsepnya jadi keliru gitu ya. Tapi kalau saya utang produktif, saya masalahkan nomor satu, kalau orang datang sandang paman papan. Mana papan dulu? Karena Anda kalau kredit rumah itu disiplin, saya harus potong tiap bulan. Kalau apalagi kalau nggak kredit rumah, nanti Anda kontrak segala macam, itu kontrak itu kosnya lebih mahal daripada kredit. Jadi saya dulu pun begitu saya lulus mau menikah, saya kredit papan sejahtera 20 tahun. Dengan saya papan sejahtera 20 tahun, saya sudah mengurangi expense. Begitu punya duit saya percepat. Dibayar lebih cepat bisa nggak 10 tahun. Jadi kalau rumah itu memang wajib harus, kalau nggak bisa. Tapi rumah atau motor dulu, kalau saya rumah dulu. Kayak gitu. Setelah rumah punya duit mobil. Nah kalau mobil motor yang merek Astra aman lah pokoknya, jangan yang lain lah. Karena itu kalau kita nggak bisa utang, kecepatan kenaikan harga rumah terhadap gaji nggak balance. Makanya kalau di rumah dengan KKB itu kan kita bisa kontrol. Jadi idenya adalah dengan saya ambil rumah, saya tahu disposable income saya itu yang bisa saya belanjakan berapa. Oke. Itu wajib menurut saya sih. Rumah dimanapun harus. Ya setuju Pak, itu pengalaman saya dari waktu dulu mirit. Oke, terima kasih Pak Chandra. Mungkin bisa dioper ke belakang mic-nya. Silahkan Ibu. Malam Pak, maaf, kenalkan saya Evelyn. Saya ingin tanya, karena tadi saya lihat bahwa punya PPT itu yang bagian obligasi itu warnanya hijau. Cuman saya lagi pikir karena keadaan dunia sedang global tidak menentu, kalau boleh tahu sampai berapa tahun itu obligasi baru dinyatakan aman karena melihat keadaan sekarang. Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau anak-anak muda suka main itu Pak, Bitcoin. Menurut Bapak bagaimana dengan masalah Bitcoin? Itu. Makasih, Nomor satu dulu ya. Makanya kalau dana untuk obligasi itu masuk yang secure, ya strengthen atau skill. Kalau itu masuk yang secure, ya Anda memasukkan ke situ obligasi. Jadi saya punya dana yang saya tidak ambil, misalkan Anda short term yang 3 tahun obligasi atau yang mid term 10 tahun, saya akan masuk itu dan saya nggak ambil. Sehingga saya akan mendapatkan bunganya tanpa ketakutan naik turun. Ya, obligasi kan nggak perlu naik turun kalau saya nggak jual beli kan. Saya beli yang 3 tahun aja. 3 tahun misalkan bunganya 5,5, ya sudah mau naik dari 100, dari 8, 70 atau nggak mungkin ya. 90 nggak usah, karena 3 tahun pasti angkanya 100 lagi. Jadi kalau Anda yakin itu untuk kepentingan saya aman, yaitu obligasi aman gitu. Tapi kalau Anda memang itu untuk pertumbuhan nanti switch sana switch sini, yaitu ada ada kehilangan turun dari 100 di bawah atau di atas. Itu selalu ada. Jadi makanya saya sarankan kalau bagi orang yang belum obligasi, beli yang baru aja semua yang 100. Jangan yang secondary udah 104 gitu ya. Beli yang 100 dan mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun punya duit, paling 10 tahun dah beli, nanti 10 tahun akan kembali 100 lagi dengan bunga 6,25 kalau dipotong. 10 tahun aman Pak? Hah? Untuk kalau masa 10 tahun aman? Menurut saya karena nggak ada masalah kan, 10 tahun tetap akan kembali 100. Ya asal obligasi negara ya. Kan kecuali negaranya bangkrut kan nggak mungkin gitu. Kans itu nggak bisa kan.
Mau 10 tahun itu mau naik turun sekarang kan. Oh yang long term turun gini, tapi 10 tahun akan kembali ke 100 kok. Dia dapat 6,25 setiap tahun. Jadi nggak ada kaitannya kalau kita beli obligasi sampai maturity nggak ada risiko. Ya. Apa ada pengaruh dengan masa global sekarang? Saya takut. Gak ada. Mau masa global turun obligasi sekarang karena dolarnya naik turun sampai berapa persen. Asal Anda nggak jual dan nanti akan kembali 100. Tapi kalau Anda pengen ready ya daripada kayak gini, ya Anda bisa kembali. Kalau itu untuk yang Anda punya uang lebih, cepat dijual untuk yang lain itu boleh. Tapi kalau enggak, ya biarin aja. Ya kalau obligasi lain ya, kecuali Anda pakai mutual fund yang tidak akan kembali. Tapi kalau obligasi negara itu ada jaminan FR, SR itu aman. Tapi kalau mutual fund, misalkan Schroeder apa itu bisa nggak kembali. Dan Anda harus cepat gitu. Tapi kalau obligasi itu pasti aman. Ya kecuali negaranya bangkrut gitu ya. Sorry mau tanya lagi, kalau Bitcoin gimana? Saya nggak ngerti soalnya. Saya ditanya anak saya waktu itu diskusi apa, saya nggak ngerti dasar berpikirnya. Jadi saya sendiri nggak berani investasi itu karena cuma 24 juta harganya kenapa bisa 70, 80. Saya sampai sekarang belum understand mekanisme itu. Apa yang menyebabkan dia naik dari 120, apa yang jadi 20, kenapa? Kalau gold jelas ada supply demand clear. Berapa? Oh China, Rusia beli harga gold naik. Semua untuk investasi kenapa kok jadi 4.700 dolar? Itu kita gampang ngerti. Sekarang turun, kita bisa predik. Tapi kalau Bitcoin saya nggak ngerti. Makanya saya sendiri tidak pernah mau main dan tidak pernah begitu karena saya nggak ngerti. Mekanismenya itu supply demandnya saya nggak tahu. Siapa yang mengendalikan saya nggak tahu. Dan walaupun saya lulusan fakultas ekonomi, saya tidak mengerti mekanisme itu. While saham saya ngerti mekanismenya, while emas saya ngerti mekanismenya. Sekarang perak saya lagi belajar untuk perak jadi itu seperti apa. Tapi kalau saya nggak ngerti, saya nggak bisa berani melakukan, itu namanya spekulasi. Wong saya nggak ngerti kok saya masuk gitu kan. Ya, kan mungkin banyak yang ahli ya soal Bitcoin, tapi saya sampai sekarang saya nggak mengerti gimana mekanismenya bisa 120, kenapa bisa jadi 20, kenapa 60 ribu itu, apa yang menyebabkan saya nggak ngerti. Mungkin saya terlalu bodoh untuk mengerti itu ya. Udah belajar sana sini nggak ngerti. Jadi ya lebih baik saya nggak gitu. Makasih banyak. Oke, terima kasih Ibu. Saya sebelum masuk ke, oh ya Bapak ada yang mau tanya ya. Sebentar habis ini Pak ya, ada satu pertanyaan yang saya harus tanya ke Pak Bambang Pak. Kan ini pertanyaannya menurut saya penting, kasihan kalau nggak kita jawab hari ini nih Pak. Pertanyaan begini Pak, jadi bagaimana caranya saya sebagai generasi sandwich Pak. Jadi ada generasi sandwich di tengah-tengah nih. Dia biasanya membiayai orang tua dan juga punya keluarga sendiri. Karena generasi sandwich itu dibilang selalu pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan sehingga agak sulit untuk menabung Pak. Ya, itu Gimana, omong Pak? kosong. Saya juga generasi sandwich. Itu omong kosong semua. Begitu kita tahu generasi sandwich itu diberkati Tuhan loh. Anda bisa mendukung orang tua Anda itu berkatnya berlimpah-limpah. Jangan dianggap itu beban. Orang yang membiayai orang tuanya beban itu kesalahan teologis dan kesalahan fundamental. Kalau Anda bisa kasih orang tua Anda berkatnya 3.000 kali ganda daripada anak. Karena dia pernah melahirkan kita sampai seperti ini kan. Saya mendukung belum seperti sekarang. Waktu gaji pertama segala macam setelah perpuluhan orang tua saya berapa dulu. Jadi ini menjadi disiplin. Orang tua kemudian kalau bisa adik pokoknya orang tua. Setelah Tuhan orang tua. Kemudian sandwich itu menarik. Asal kita sadar. Tapi kalau misalkan gitu, penghasilan saya 10 juta. Kok bisa nggak cukup? Salah lokasi. Kalau udah dikasih, misalkan perpuluhan 1 juta. Orang tua kita kasih 500. Itu 85. Kita hidup dengan 85. Saya tabungan 500. Saya hidup dengan 8 juta. Bilang sama istri, kamu cuma punya duit 8 juta loh. Jadi kembali generasi sandwich itu yang diberkati Tuhan, terutama kalau Anda bisa ngasih orang tua. Ini yang harus diajarkan bahwa ini yang membuat kita itu bersyukur. Karena doa orang tua itu 3.000 kali daripada segala macam. Ya, jadi Bapak tadi atau Ibu yang menanyakan mengenai ini, jangan kecil hati ya, generasi sandwich itu diberkati Tuhan loh, kata Pak Paulus ya. Oke silakan Bapak yang di tengah yang ingin menanya. Tolong disebutkan namanya Pak ya. Malam Pak.
nama saya Arianto Pak. Arianto. Ini mau nanya kasus dari anak saya ya Pak. Ini kan dia kan bikin perusahaan bareng Koko sama Ade gitu ya. Terus dia bikin dari 100% profit, dia bikin 30 kan 60. 40% ini buat perusahaan Pak. Dimasukkan, dialokasikan buat perusahaan. Tapi terus dia bilang, oh kayaknya kita kegedean deh. Kita turunin lagi deh, jadi 15 buat perusahaan 70%. Jadi itu alokasi itu apakah benar? Karena yang 15% dari profit ini dia untuk alokasinya buat dibeliin rumah. Saya ajarkan dia untuk tidak boros untuk pemakaian hari-harinya. Dia 15% itu dia bisa buat beli rumah, kredit ya Pak, 20 tahun. Terus yang satu lagi saya suruh pakai dollar cost averaging untuk membeli saham. Setiap bulan harus ada pos buat beli saham gitu loh. Apakah itu benar gitu Pak? Ya, secara konsep itu betul Pak. Persentasenya tergantung dari besarnya ya. Tapi tergantung besar. Nomor satu adalah untuk secure tadi, rumah kan penting. Jadi 3S tadi Pak. Dari mau profit kalau dia perusahaan sendiri harus di-secure untuk kebutuhan pribadi, sandang, pangan, papan itu harus secure dulu. Jangan sampai yang lain. Yang kedua baru strengthen dan skill. Saham tuh udah masuk yang skill, hati-hati. Ya, skill. Jadi strengthen dulu. Yang tadi obligasi segala macam baru saham. Jadi berapa persennya itu relatif terhadap expense. Tapi semakin disiplin ya kita bisa makin bagus, misalkan kalau bisa 70% buat perusahaan dan perusahaan makin berkembang makin bagus. Saya bisa hidup 30 makin bagus. 80% untuk perusahaan, 20% saya bisa hidup itu makin bagus. Kalau perusahaannya menghasilkan banyak. Karena semakin banyak profit misalkan 60% untuk saya, 40% perusahaan mungkin perusahaannya nggak sebagus itu. Tergantung dari masing-masing. Tapi yang paling penting buat kita 3S ini harus didisiplinkan dari anak-anak kecil. Jadi mana yang duluan? Ya, jangan langsung loncat-loncat. Yang lain main TikTok, main apa, investasi ikutkan skill. Padahal itu skill. Kalau secure-nya belum beres jangan ke skill, ke strengthen dulu. Walaupun Pak pembelian sahamnya itu investasi Pak. Betul. Tapi kalau setiap bulan nabung. Ya. Berapapun ada uang sisa masukin gitu. Ya, nggak apa-apa. Artinya dia punya yang jangan diutek-utek. Ya, itu dia udah disiplin. Secure-nya dia rumah udah jalan. Kemudian strengthen-nya itu. Ya, artinya udah suruh berhenti sama panitia. Jadi itunya boleh Pak. Jadi kalau dia masuk secure-nya udah oke, strengthen-nya oke. Yang di skill, saya termasuk orang yang sama. Nabung saham itu kita yakin perusahaan ini akan maju terus, ya nabung dari awal. Saya harus punya. Jadi ini disiplin yang sangat bagus untuk kita nabung. Ya, tapi tiga-tiga ini harus dikelola dengan bagus. Ingat, secure nomor 1, strengthen nomor 2, skill nomor 3. Kalau yang untuk propertinya kan Pak, jadi sistemnya saya gitu 20 tahun. Saya ambil selama-lamanya, karena biar bulanannya murah. Tapi kalau apabila kamu udah punya uang lebih pada tahun ke-7 atau ke-8 itu tutup kan lebih murah gitu. Ya, kayak tadi saya bilang, saya pertama kali Papan Sejahtera kan 20 tahun. Begitu saya punya duit, saya potong jadi 10 tahun. Begitu saya punya duit, saya selesaiin gitu. Jadi saya nggak sampai selesai. Artinya saya mau beresin itu. Karena kalau saya nggak ada bunga, saya bisa alokasi uangnya untuk yang lain. Karena saya udah punya rumah, secure dulu. Ya kan? Kemudian kalau rumah tambah gede, ulangin lagi. Ya, kita pinjam lagi untuk kayak gini. Jadi saya tidak mau membiarkan misalkan 20 tahun ya biarin aja punya duit. Kalau 20 tahun malah bikin yang nggak karu-karuan. Jadi ini saya harus percepat. Sampai akhirnya rumah yang oke, udah tenang, baru masuk ke S yang kedua dan S yang ketiga. Dan lagi nanti 20 tahun yang akan datang kan harga rumahnya udah beda Pak. Loh, ya makanya tergantung. Jadi kalau Anda 20 tahun ke sini kan tetap karena merasa cicilannya kecil, saya punya disposable income yang besar. Tapi kalau cicilan saya perpendek dari 20 tahun 10, kan cicilannya tambah gede. Saya punya sedikit, saya lebih aman. Karena makin
panjang, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba kalau kasus krisis 98, bunga jadi 60%, kita collapse. Oke, baik Pak. Mungkin saya rasa sampai situ dulu Ya. Pak ya. Kita beralih ke Selalu pertanyaan. ada risiko, panjang itu ada risiko. Oke Pak Paulus, mungkin ini saya bacakan lagi dari pertanyaan yang dari QR Pak ya. Kalau untuk investasi US dollar Pak, apakah kita boleh bijak saat ini untuk berinvestasi dalam US mata dollar? uang jangan hanya satu. Selalu, apalagi kalau yang punya anak sekolah di luar negeri, punya apa, itu selalu. Kita kan kembali, uang jangan hanya one di basket, harus kita tahu. Ya kalau Anda pada waktu udah nabung US, sudah nabung Singapura dolar, nabung Australia, tadi saya baru di-update sama Pak Yusuf, wah sekarang Malaysia 4.500 ya. Kalau 3.000 kayak gimana? Singapura dolar udah 13.000. Kalau kita beli kayak gimana gitu. Jadi selalu kalau tadi di level strengthen ya atau skill, Anda harus diversifikasi banyak. Dan sekarang enak ya, Anda tidak ada, kalau beli cash US dollar kan maksimal 50.000. Tapi kalau Anda beli indon, beli yang apapun tak terbatas. Jadi bisa convert ke US dollar langsung bisa tidak terbatas. 3 hari balik gitu ya. Tapi jangan spekulasi. Kalau spekulasi ya stres. Dolar naik, kita seneng, dolar turun stres. Apalagi pakai utang. Yang paling bahaya itu kalau main dolar pakai utang. Tapi kalau instrumen untuk resiko itu boleh. Ya jangan ada yang itu loh hedge dolar kan banyak kan. Main dolar, main apa itu kan. Saya kalau di IG saya itu di LinkedIn, Pak saya mau Pak jam itu bisa tapi enggak, itu saya biarin aja. Saya tetap terima dia supaya dia dengar firman, dia baca, tapi tidak pernah saya akan bilang oke. Ketemu aja nggak pernah mau. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan yang cukup menarik juga. Jadi menurut Bapak, usaha di sektor apa yang bisa bertahan di tengah krisis seperti sekarang ini Pak? Sektor apa aja itu pasti ada yang bertahan. Saya termasuk orang yang tidak percaya sektor lukratif atau tidak. Ayo sebutin mana? Mau food and beverage apa enggak? Kalau Anda bisa dapat kayak Fore, bisa dapat kayak gini luar biasa. Jadi usaha apapun itu pasti ada winnersnya. Jadi enggak ada usaha yang demikian bagus. Kalau dulu tiba-tiba lapangan apa itu? Padel Pak. Padel. Begitu datang wah sejam 400.000, baliknya 6 bulan. Saya selalu bilang teman-teman, Pak kita bilang, alah kalau terlalu bagus pasti banyak yang datang. Dan pasti turun. Jangan pakai utang. Wah tapi saya buktiin 6 bulan Pak, 8 bulan. Bikin kedua, bikin ketiga, makin bang. Begitu sekarang udah turun dia udah mulai stres. Karena banyak yang udah gak 100% kan. Dulu 100% lebih Pak. Jam 1 malam katanya ada gitu ya. Gak ada pokoknya usaha yang demikian lukratif dan Anda main sendiri. Gak ada yang demikian jelek dan Anda main sendiri. Pasti enggak. Jadi usaha apapun pasti bisa kita ketemu yang bagus atau tidak. Itu yang saya bimbing dengan anak-anak UKM itu, usaha apapun itu pasti ada. Jadi nggak ada yang demikian menariknya dan demikian nggak menariknya. Karena setiap usaha pasti ada the winnersnya. Nah tugas kita bisa lakukan nggak? Oke. Ya kan? Ya kayak perusahaan Bapak sekarang kalau properti office itu drop banyak. Tergantung kalau Anda pilih yang bagus ya enggak. Gitu. Jadi tergantung dari kita. Oke, baik, terima kasih Pak Paulus. Saya buka lagi, tinggal 6 menit lagi Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung dipersilakan ya. Silakan Ibu, yang di depan. Kamu jangan lari-lari nanti kurus loh. Saya Noni, pertanyaan saya singkat aja Pak. Dari pembahasan yang Bapak jelaskan tadi, keterkaitkan dengan kami generasi yang cukup matang tapi masih produktif, mana yang lebih utama kita investasi dalam skill, upgrade diri, atau investasi dalam keuangan yang Bapak jelaskan tadi. Terima kasih Pak. Dua-dua. Kalau uangnya terbatas Pak? Enggak ada, itu Anda harus manage. Saya paling enggak suka ada uang terbatas, enggak ada. Yang terbatas itu bukan uangnya, keinginan kita. Saya dari paling bawah loh ya. Saya dari keluarga yang makan 1 telur ceplok itu enggak bisa. Harus telur dadar. Karena kami berlima harus makan telur dadar. Jadi I know Bapak saya ngajarin kita, makanan tuh bisa.
kerupuk itu makan nasi sama kerupuk, saya udah sering waktu kita jatuh. Ya bayangin, telur ceplok itu saya nggak pernah makan loh dulu. Berapa tahun harus berjuang dengan telur dadar. Tapi apakah dengan cara kayak gitu kita makan, kita kontrak pindah, terus akhirnya kita nggak skill development? Enggak, saya belajar gitu kan ya. Ya belajar, pokoknya saya sekolah, saya belajar supaya bisa dapat beasiswa sehingga masuk perguruan tinggi nggak bayar. Berusaha, jadi skill itu harus, jadi uang terbatas itu harus skill development karena banyak skill development yang tidak perlu bayar uang. Apalagi sekarang. Sekarang dengan internet, dengan YouTube itu kita belajar apa saja dan murah meriah. Sampai sekarang saya masih belajar. Saya berani tanding dengan anak muda soal AI, soal apa. Kenapa? Saya belajar. Jadi skill development itu tidak pernah akan berhenti. Saya bilang mana saya, you can call me daddy. Tapi untuk pelajaran, you can call me brother. Ayo kita ngomong apa? Bitcoin, mau ngomong AI, apa yang terjadi sama AI, apa yang terjadi dengan kondisi market yang kayak gini, saya belajar. Dan itu bisa gratis. Tentunya karena sekarang saya punya uang, saya punya belajar yang bayar gitu ya. Ya, bukan banyak yang course-course yang bayar. Tapi yang gratis pun sekarang udah bagus. Jadi tidak ada kaitannya uang kurang sehingga saya nggak bisa belajar. Sekarang tuh terbuka sekali. Ya, mudah sekali kita melakukan mempelajari sesuatu yang gampang. Jadi dua itu benar. Pertanyaan Ibu bagus, development dan apa namanya yang lain, skill development dan uang itu harus jalan. Saya udah 67, saya harus belajar banyak supaya orang masih mau employ saya kan. Jadi saya harus belajar sesuatu yang baru, kalau enggak orang enggak akan saya dipercayakan perusahaan-perusahaan kepada saya untuk kelola. Artinya apa? Ilmu saya harus baru. Ini saya harus baru. Kalau enggak perusahaan enggak ngundang acara annual juga enggak ngundang gitu. Kenapa? Ya ilmunya ditanyain zaman dulu aja kok. Betul? Dari ini kita bisa lakukan. Dulu saya punya sekretaris, banyak sekretaris bikin kayak gini-gini sekretaris. Sekarang enggak. Saya akan do it. Saya udah punya bahan, saya akan do it sambil saya jalan sampai gini, dari perjalanan dari Sentul ke Kelapa Gading, saya udah selesaikan bahan ini. Mau pakai cara apapun saya bisa selesaikan. Bahannya lebih bagus dari sekretaris saya nulis gitu kan ya. Kenapa? Yang bikin ini sekarang saya punya AI agent yang banyak. Sambil saya di sini, ini ada orang kerja nih buat saya. AI agent saya. Lagi kerja sekarang sambil ngomong ini nih. Sekarang tadi saya berangkat kerja, saya kasih PR. Kamu kerjain kayak gini ya, saya mau bikin sesuatu. Untuk ceramah 4-5 Juli. Dia bilang, masih lama Pak. Kok sekarang udah prepare? Iya saya prepare nih. Saya akan nanti siapin buku segala macam untuk kayak gini. Saya pengen kerja, AI saya kerja. Nah ini yang paling penting kita gitu. Dan banyak orang jangan anggap enteng. Pembantu saya aja saya ajarin kok. Saya suka terong. Saya nanam terong. Ya, terong Jepang itu, terong itu ya. Saya kan suka makan itu. Coba kau bikin pakai resep kayak gini. Dia bilang, Pak resepnya kayak gini ya nyoba. Wah dia makin canggih. Kamu udah bukan enak. Seorang membantu asal kita kasih, ya internetnya kita kasih. Ya sampai saya lapor itu. Sebulan 290 giga. Ini kamu ngapain aja gitu kan ya. Untuk saya pakai Starlink kan. Starlink dan lokal. Yang lokal buat saya dia kasih Starlink aja. Kalau udah makin ini kan FUP-nya kena. Jadi dia bisa, yuk kamu lakuin aja. Belajar apa? One day dia akan belajar. Jangan malah, kamu belajar ya. Internetnya dikasih yang sedikit-sedikit mati ya dia nggak bisa belajar lah. Kamu belajar ini. Sehingga dia, masa ini nih. Nah ini development itu terjalan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Mengingat waktu Pak, saya kasih pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang belum sempat dijawab pertanyaannya karena banyak sekali ini pertanyaannya Pak. Jadi tadi Bapak sempat mention mengenai insurance Pak. Nah ini ada pertanyaan mengenai asuransi. Jadi bagaimana bisa membayar asuransi kalau misalnya dia sedang mengalami kesulitan keuangan Pak? Apakah harus pinjol? Karena kalau dicairin katanya rugi gitu asuransinya. Nah, kembali, gitu, Pak. ini kalau sampai kita asuransi ada kesulitan keuangan, artinya pada waktu financial planning kan dia udah. Nah, kan asuransi termasuk kayak perpuluhan, insurance itu udah di depan dulu. Artinya kalau sampai ini kena, fix ya, Pak, ya? yang skill sama strength-nya udah keliru gitu kan. Bisa terjadi sih, whatever kan bisa terjadi ya. Kalau sampai terjadi seperti apa? Pinjol itu ngeri, kredit card 2%, pinjol bisa 5% per bulan. Don't try to do it itu kan.
Kalau saya pakai gitu kayak gimana? Ya kalau saya harus memilih daripada pinjol, saya cairin. Ya, karena nggak ada pilihan. Karena pinjol itu kalau Anda bisa lakukan pinjol 3 bulan lagi saya bisa bayar, 6 bulan lagi saya bisa. Kalau pinjolnya saya nggak bisa bayar sampai 2 tahun, selesai hidup Anda. Hanya untuk mempertahankan. Karena bunganya gulung terus ya Pak ya kalau iya, pinjol. Karena itu mahal. Kredit card aja 2,75% per bulan aja udah ngeri kita. Oke. Baik. Makanya tadi saya bilang asuransi, kemudian cicilan rumah itu harus masuk ke secure. Harus dijaga betul. Oke. Baik, terima kasih Pak Paulus. Bapak Ibu, saya sudah habis waktunya. Terima kasih untuk pertanyaan yang diajukan. Terima kasih juga untuk pertanyaan yang diajukan melalui QR Code. Belum bisa kita jawab semua ya. Jadi terima kasih juga Pak Paulus sekali lagi Pak. Kesimpulannya mungkin tadi sering disebutkan oleh Pak Paulus ya. Jangan lupa perpuluhan Bapak Ibu. 3 hal tadi ya Bapak Ibu yang kesimpulannya ya. Kalau kita mau merencanakan keuangan dengan baik, jangan lupa dimulai dengan pengamanannya dulu. Jaring pengamannya harus ada. Kalau enggak nanti kita jebol ya, secure dulu. Kemudian baru setelah secure diperkuat, strengthen ya. Baru nanti kita masuk ke pertumbuhan, skill ya. Jadi jangan berubah-ubah ya, Pak Paulus gitu ya Pak ya. Oke, jadi dari saya terima kasih sekali lagi kepada Pak Paulus atas waktunya Pak. Cukup banyak pertanyaannya. Oh iya. Berarti dari tadi saya berangkat, saya bikin sampai sekarang ini saya saya tidak nganggur. Saya kerja, tapi agent saya juga kerja ini. Jadi agent saya udah kerja mikirin segala macam, mikirin saya tanya apa, ini udah kerja. Artinya apa? Saya di sini nggak nganggur nih. Luar biasa ya. Ya kembali, Anda harus beli yang bayar. Kalau gratisan ya susah kan ya. Tapi saya udah bayar, jadi apa yang saya mau siapin itu sambil gini, artinya apa? Kita nggak pernah bisa nganggur. Dalam kondisi sekarang, teknologi menolong kita untuk melakukan segala sesuatu. Jadi jangan pernah lepas teknologi, karena teknologi membuat Anda hidup dengan nyaman. Saya evaluasi nih, ini ada structured note di sini kan nggak, investasinya kan kurang canggih dibandingin Singapura gitu ya. Wah strukturnya kayak gini. Saya nggak pusing segala macam, strukturnya pakai Nvidia, Apple, Limpat kayak gimana. Masukin aja term sheet mereka, saya masukin ke agent saya, evaluasi. Saya oke atau enggak, medium gini-gini. Kira-kira setelah saya tanya panjangnya 2 jam saya keluar. RM saya telepon, gimana? Menurut saya ini. Kok Bapak pinter? Saya punya PhD di belakang saya. Sekarang semua bisa kok. Jadi ini yang kita tanyakan, kalau teman tanya obligasi mana yang paling bagus? Yang ini Bu, langsung masukin aja, jebret. Yang paling bagus mana? Dalam kondisi saya skill, kondisi strengthen, kondisi saya secure. Kalau saya levelnya secure, skill kayak gimana? Oh kalau Bapak mau masuk yang secure, ini yang paling bagus long term, 5 tahun. Kalau setahun semua bisa dijawab. Dan clear ROI-nya kira-kira kayak gimana? Berdasarkan fund mereka 5 tahun atau 3 tahun tuh performanya seperti apa, Anda diprediksi. Kita bisa nggak? Bisa. Berapa minggu kita lakukan? Sekarang kita nggak mungkin kecepatan itu. Jadi gunakan ini semua banyak, karena sekarang dengan data yang komplit kita bisa memilih. Termasuk saya beli rumah di sana atau di sana gitu. Yang bagus dengan market kayak gini, di daerah gini, daerah ini sama ini bagus mana? Langsung dilakukan, Anda bisa kok. Tapi yang bayar. Kalau yang gratis ya nggak bisa, itu aja. Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan ke Oke. Terima kasih buat Pak Bambang dan juga Pak Ridwan udah memberikan berkat kepada kita pada malam hari ini. Saya mau undang Pak Bambang dan Pak Ridwan kembali ke depan. Pak Bambang, kami punya berkat yang kiranya dapat diterima juga buat Pak Bambang dan juga Pak Ridwan. Saya undang Pak Mul juga untuk boleh maju Pak. Ini harus secure ya Pak ya. Oke. Pak Mul boleh berikan ke Pak Bambang. Kita tepuk tangan dong, kita ucap
sekaligus Pak Mul boleh juga memberikan ke Pak Bambang. Mungkin sekalian dibacakan, Pak Mul. Kita ada narasi sedikit. Waduh, ini luar biasa nih Pak. Ada The Financial Planner, Paulus Bambang Wijarnako. Bambang, B-nya ini berbagi wawasan tiada henti. Wih, luar biasa. A-nya amanah dalam kerendahan hati, M-nya menjadi berkat Tuhan lintas generasi, B-nya lagi berkat mengalir rahmat surgawi, A-nya aktif menginspirasi setiap hari, N nama baik yang terjaga dan terkasih, yang terakhir G gigih dan memotivasi dalam semangat melayani, Pak. Wih, luar biasa. Sekaligus untuk Pak Ridwan, boleh Pak Ridwan maju juga, Pak Mul juga akan memberikan kepada Pak Ridwan berkat. Oke, kita tepuk tangan ya buat Pak Ridwan dan juga buat Pak Bambang untuk berkatnya. Terima kasih Pak Bambang dan Pak Ridwan, boleh dipersilakan kembali ke tempat duduk. Siapa yang diberkati Tuhan? Saya boleh lihat tangan-tangannya? Boleh ya? Wah, diberkati semua Pak Bambang. Habis ini banyak berkat yang terjadi dalam kehidupan sama seperti Pak Bambang di tahun 2011 yang lalu ya Pak Bambang ya. Habis ini berkat-berkatnya juga terimpartasi kepada kita semua ya. Puji Tuhan. Saya mau mengumumkan pengumuman ya. Multimedia boleh dibantu dengan pengumumannya. Yang pertama adalah kegiatan midweek berikutnya. Ya, itu di tanggal 20 Mei ya. Jangan lupa hadiri juga di tanggal 20 Mei bertempat di GBI Tampak Siring lantai 2 pada pukul 7 malam akan dilayani oleh Pak Kiki Haryadi. Tapi tidak disertai dengan perjamuan kudus ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah pengumuman untuk next. Ya, jadi Dewasa Muda akan mengadakan acara Worship Night yang akan diadakan di GBI Green Pramuka Square pada tanggal 22 Mei tahun 2026. Enggak tahun depan ya Bapak Ibu ya, tahun ini ya, tanggal 22 Mei hari Jumat. Kita percaya nih, bukan hanya investasi perpuluhan, tapi tentang diri kita juga merupakan suatu wadah untuk kita serahkan dan sembahkan kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian bersama-sama melalui Breakthrough Worship yang akan diadakan di tanggal 22 Mei ya. Next, kita akan juga ada sesi foto bersama setelah ini. Jadi Bapak Ibu tolong jangan pulang terlebih dahulu, dan kita punya Connect Lounge di belakang ya. Jadi nanti Bapak Ibu tuh akan ada sedikit cemilan kudapan yang kita udah sediakan yang terbaik. Jadi bukan hanya buat Tuhan tapi juga buat Bapak Ibu, kita juga sediakan yang terbaik selalu ya. Jadi nanti boleh dinikmati, boleh kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Jadi sama-sama kita, siapa tahu tadi ada yang masih tadi itu emas tuh dibahas kayaknya sekarang udah emas harga berapa gitu ya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu, nanti boleh di depan ya. Itu aja Bapak Ibu, jangan lupa untuk baca firman setiap hari. Kita punya grup Zoom, kalau memangnya Bapak Ibu ada mungkin suatu semangat yang lagi letih lesu dan Bapak Ibu membutuhkan bersama-sama dengan kami di Zoom untuk baca firman di setiap jam 21.30, kita akan baca satu pasal membangkitkan semangat Bapak Ibu semua. Please connect with us juga ya Bapak Ibu ya. Terakhir kita akan doa, oleh sebab itu saya mau berdoa untuk persembahan. Ya, kita boleh persiapkan persembahan kita bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada lagi ya Tuhan yang dapat kami persembahkan selain yang terbaik
Dan kami memberikan karena kami mengasihi Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan buat kesempatan yang boleh Tuhan beri. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami bersuka cita. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan kehidupan mereka Tuhan memberkati. Kehidupan mereka Tuhan akan terus jadikan sebagai terang dan garam dunia. Mereka akan menjadi berkat buat kehidupan banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Saudara, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Sekali lagi saya mau kita sama-sama ya ucapkan thank you buat Pak Bambang. Kita ucapin thank you Pak Bambang ya. 3, 2, 1. Thank you Pak Bambang. Ya. Oke, kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan, ada atas pembicara pada hari ini ya Tuhan, Pak Bambang ya Tuhan. Kami arahkan tangan kami ya Tuhan, kami berdoa Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus pakai ya Tuhan Pak Bambang ya Tuhan untuk terus menjadi berkat dan terang dimanapun dia berada. Kiranya pakai pelayanannya, pakai juga ya Tuhan dia dalam marketplace Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan Pak Bambang penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya banyak orang boleh melihat kebaikan Tuhan melalui kehidupan Pak Bambang. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati semua aspek di dalam kehidupan ya Tuhan. Bersyukur Tuhan buat tempat ini, kami berdoa buat Pak Kiki ya Tuhan. Kami berdoa buat Pak Kiki yang telah menjadi berkat ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan tercurah atas Pak Kiki dan juga keluarga. Kami juga berdoa Tuhan buat caretaker dari Midweek ya Tuhan. Pak Mul ya Tuhan dan juga Pak Andreas ya Tuhan. Kami berdoa buat pembina ya Tuhan, untuk Y-Pro ya Tuhan, Pak Randy ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga pakai ya Tuhan semua ya Tuhan hamba-hamba Tuhan yang telah melayani Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan kasih Tuhan melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat Indonesia. Kami percaya shalom, damai sejahtera ada atas Indonesia. Pemimpinnya semuanya ya Tuhan hidup di dalam takut dan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan selalu. Kami berdoa Tuhan buat semua ya Tuhan, kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik kami berdoa untuk anak-anak kami berdoa buat mereka yang bersekolah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pakai mereka ya Tuhan, beri mereka roh yang takut akan Tuhan, biar mereka boleh menjadi berkat buat teman-temannya. Kami juga berdoa untuk yang berkuliah ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka, biarlah kiranya mereka dapat menempuh pendidikan mereka dengan baik. Kami berdoa untuk semua ya Tuhan yang bekerja ya Tuhan, berikan mereka ya Tuhan hati yang terus melayani Tuhan, biar mereka melakukan apa yang mereka kerjakan sama seperti mereka melakukannya untuk Tuhan. Berkati juga ya Tuhan yang berusaha ya Tuhan. Berkati ya Tuhan kiranya di dalam setiap hari lepas hari tuntunan Tuhan sempurna, sehingga mereka boleh memberikan keputusan yang tepat ya Tuhan. Mereka boleh memberikan pimpinan kepada setiap staf-staf yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang ya Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang berasal dari hamba-Mu. Mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus.
Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, mujizat, kesembuhan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. God bless you.